A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam narasi audiovisual mata kuliah Farmasi Fisika bagian 2B untuk bahan kajian stabilitas obat. Khusus di pertemuan ini, insya Allah kita akan membahas uji stabilitas dipercepat, khususnya bagian perhitungan. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang konsep. Saat ini kita akan masuk di bagian kedua. Bagian kedua itu ada dua bagian. Video kali ini kita akan membahas tentang uji stabilitas dipercepat, khusus kemampuan yang akan menjadi capaian dari pertemuan kali ini adalah kalian paham, bukan menghafal. Ya, sekali lagi paham, bukan menghafal bagaimana cara menghitung waktu kadaluarsa yang kita peroleh datanya dari pengujian stabilitas dipercepat suatu obat. Sebelum kita masuk ke latihan soal perhitungan uji stabilitas dipercepat untuk memperoleh expired date, saya ingin memberikan dulu pengantar terkait dengan uji stabilitas dipercepat yang menjadi pedoman umum untuk melakukan pengujian stabilitas dipercepat yang sesungguhnya. Sekali lagi, yang sesungguhnya. Maksudnya seperti apa? Perspektif yang sesungguhnya di sini dikaitkan dengan yang kalian sudah lakukan di praktikum. Yang kalian lakukan di praktikum itu kondisi khusus di mana waktu pengujian di praktikum itu kita percepat sebab praktikum itu hanya 3 jam durasinya. Bagaimana mempercepatnya? Kita buat suhu ekstrim 70, 60, 70, 80 Celcius. Ya, supaya apa? Supaya dalam kurun waktu 3 jam kita praktikum, kita bisa memperoleh gambaran yang baik terkait dengan laju reaksi penguraian suatu obat. Jadi saya akan berikan pemaparan uji stabilitas dipercepat yang diadopsi atau digunakan disetujui oleh banyak negara di dunia. Ya, bukan 60, 70, 80 yang sesungguhnya. Ini hanya kondisi praktikum supaya dalam waktu 3 jam kita memperoleh data laju reaksi penguraian suatu obat yang keluarannya kita mampu menghitung waktu kadaluarsa obat tersebut. Baik. Uji stabilitas dipercepat standar dunia yang diadopsi dan digunakan oleh banyak negara itu diatur oleh suatu badan namanya International Conference on Harmonization. Jadi saya akan berikan di slide selanjutnya untuk mencari tahu atau mengunduh dokumen tersebut langsung dari website resminya. Terkait poin nomor 1, lihat ini adalah data suhu stabilitas dipercepat yang ada di pedoman ICH. Sedangkan yang kita lakukan di praktikum itu kondisi khusus. Sehingga nanti ketika kalian sidang atau ketika kalian melanjutkan studi ke apoteker atau S2, inilah yang akan jadi pegangan buat kalian ya. Yang sesuai pedoman diatur oleh ICH. Kemudian, apa sih fungsi dari uji stabilitas dipercepat? Nah, ini berguna untuk tahap pengembangan formula, terutama untuk menghitung energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi?
bahasa saya ini adalah energi minimum yang dibutuhkan ya, suatu reaksi untuk berjalan. Jadi kalau energi aktivasi ini belum dilewati, reaksi tersebut tidak akan berjalan. Saya sering memberikan contoh di kelas, ini energi minimum yang kalian butuhkan agar kalian mampu beraktivitas. Saya beri contoh, misalkan kalian tidur, pasang waker jam 6.30 karena ada kuliah jam 6.30, ya. Sebelumnya kalian sudah buat waker itu jam 6.00. Di saat waker jam 6.00, kalian baru melek saja, belum bangun, baru melihat, kemudian kalian tidur lagi. Itu berarti kalian belum melewati energi aktivasi kalian. Kapan dikatakan kalian atau kita sudah melewati energi aktivasi? Pada saat kita bangun, tidak tidur lagi, langsung beraktivitas. Nah, ini bahasa saya energi aktivasi. Sehingga jika ini tidak dilewati, kita tidak akan melakukan aktivitas. Atau kalau dalam reaksi, jika ini tidak dilewati, ya, ini reaksi berarti tidak berjalan dan tidak akan menjadi produk. Gitu. Nah, kemudian yang penting juga dari uji stabilisasi percepat adalah ini ilmu kekhasan kita. Ini merupakan skill yang harus kalian kuasai. Uji stabilisasi percepat keluarannya adalah kita mampu memperkirakan waktu kadaluarsa tanpa menghabiskan waktu yang lama. Maksudnya apa? Saya jelaskan bahasan tersebut dari poin nomor 4 karena ini beririsannya. Ketika suatu produk dibuat, diproduksi di dalam suatu pabrik, mereka harus melakukan penyimpanan produk, namanya sampel pertinggal. Jadi kalau ada satu tablet, ya di dalam satu blister, ketika selesai diproduksi, ada minimal 2 produk yang harus ditinggal dan disimpan sesuai aturan pakai di etiketnya. Aturan simpan di etiketnya. Jadi kalau disimpan di suku kamar, kalau disimpan di lemari es berarti di lemari es. Sepanjang kapan? Sepanjang waktu expired date-nya. Jadi kalau misalkan expired date dari uji stabilisasi percepat itu diperkirakan adalah 2 tahun, maka selama 2 tahun obat atau produk ini harus ada ditinggal di dalam pabrik. Apa? Untuk memonitoring. Ketika nanti suatu saat ada komplain dari pasien atau konsumen, obat yang ini belum kadaluarsa sudah rusak. Nah, ini setiap batch. Nah, nanti tinggal dicek sampel pertinggal nomor batch yang tadi dikomplain oleh konsumen, apakah betul di pabrik ikut rusak. Jika memang di pabrik rusak, ya berarti itu kesalahan ada di pabrik. Tapi jika sampel yang ada di pabrik dengan batch yang sama yang dikomplain itu baik-baik saja, itu kecenderungan berarti ada kesalahan di entah di proses distribusi, penyimpanan pada saat misalkan di warung, kalau obat itu dijual di warung tidak sesuai ketentuan di dalam kemasan, misalkan langsung terpapar oleh matahari, gitu ya, itu berarti tidak gugur, tidak bisa dilanjutkan komplainnya. Itu gunanya sampel pertinggal. Nah, hubungannya dengan poin nomor 3 tadi, jadi ketika kita tidak melakukan uji stabilisasi percepat, ya seperti inilah uji sesungguhnya. Ini real time. Jadi kalau expire date-nya itu misalkan 2 tahun, ya berarti selama 2 tahun kita melakukan pengamatan. Kita tahu dalam perhitungan farmasi, dikatakan expire itu ketika suatu obat
kadarnya menyusut menjadi 90% atau terurai 10%. Misal pas di 2 tahun itu kita peroleh ternyata kadarnya mencapai 90%, ya berarti 2 tahun itulah expired date-nya. Bayangkan jika kita tidak melakukan uji stabilitas cepat, kita harus menunggu sampai 2 tahun. Nah, kemudian baru bisa menentukan expired date dari produk obat yang akan kita jual. Ini langsung nyambung ke nomor 5. Ya, jadi uji ini untuk mempersingkat waktu untuk menguji stabilitas obat. Ada aturan di dalam ICH, di pedoman ICH, di mana ketika kita melakukan uji stabilitas percepat, ada ininya ya, saya kasih slide-nya, 40 derajat selama 6 bulan, ini kurang lebih akan setara dengan penyimpanan di suhu kamar 25 derajat Celcius selama 2 tahun. Ini kan berarti kita sudah menghemat 1,5 tahun. Gitu. Itu tujuan lain yang penting juga dari uji stabilitas dipercepat. Jadi untuk mempersingkat waktu pengujian stabilitas obat. Kalau nomor 6 ini kita sudah sering singgung ya. Obat dikatakan kadaluarsa jika tersisa 90% atau dinyatakan lain sesuai monografinya. Gitu. Jadi resume untuk slide ini bahwa uji stabilitas percepat itu yang pertama untuk memperoleh waktu kadaluarsa suatu obat tanpa harus menghabiskan waktu yang lama, gitu ya. Jadi mempersingkat penilaian dan memperkirakan expired date jauh sebelum waktu real time-nya. Kemudian uji stabilitas percepat ini juga perlu dibandingkan dengan sampel pertinggal. Karena kan setiap produk itu pasti tidak hanya sekali produksi ya. Jadi misalkan apalagi obatnya sudah laku keras di pasaran. Ya, jadi misalkan batch pertama kita sudah punya data expired date-nya adalah 2 tahun dari pengujian yang mana? Dari pengujian yang ini. Sudah, untuk batch berikutnya ini bisa kita jadikan patokan. Dengan apa? Dengan nanti kita membandingkan betul tidak sampel pertinggal yang benar-benar real time 2 tahun kita simpan itu betul adanya. Dia 2 tahun akan menyusut menjadi 90%. Ya. Dari sini kita paham bahwa yang dilakukan di praktikum itu benar-benar tujuan khusus agar durasi 3 jam ketika kita praktikum kita bisa memperoleh atau memperkirakan expired date dari zat aktif farmasi yang kita gunakan saat praktikum. Kalau memang ini dilakukan sesuai pedoman ICH, bayangkan ya, kita harus melakukan praktikum atau pengamatan selama 6 bulan. Jika memang sesuai pedoman, yaitu 40 derajat Celcius. Baik. Ini adalah website resmi ICH ya. Kalian tinggal ketik ich.org, langsung kalian akan terhubung dengan website resmi yang sudah saya singgung sebelumnya mengatur pedoman terkait stabilitas dipercepat. Jadi kalau mau download kalian tinggal pilih tab yang work products, kemudian ini banyak ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini semua adalah pedoman untuk melakukan stability testing guideline. Tinggal kita butuhnya yang mana, apakah yang ini yang paling umum, ini standar pedoman umumnya, ini sisanya ini pedoman-pedoman stability test untuk kebutuhan khusus. Seperti ini life cycling management ketika kita butuh, misalkan ini impurities, ketidakmurnian, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari tahu pedoman stability test, kita masuk ke klik ya yang
Q1A sampai Q1F stability. Nanti kita akan download yang ini. Ketika diklik akan terbuka seperti ini, kita akan ambil yang ini. Nah, seperti ini ketika diklik tampilannya di sini ada file unduhan untuk pedoman yang kita cari. Dalam hal ini uji stabilitas. Seperti apa? Nah, ini implementasi statusnya ya. Jadi digunakan di banyak negara, masuk negara kita. Apa? Nah ini hasil PDF-nya yang sudah diunduh di halaman yang tadi. Di halaman resmi yang saya unduh itu memang masih belum ada perubahan. Ya, jadi masih revisi tahap keempat di tahun 2003. Tidak apa-apa karena ini resmi update terakhir yang saya unduh masih dalam 2-3 hari ke belakang adanya memang seperti ini. Jadi memang masih ideal dan belum perlu dilakukan perubahan apapun. Di bagian pedoman ini saya ingin memberikan catatan di sini. Ini ada di halaman ketiga. Nah, ini stabilitas yang kita pilih. Uji stabilitas yang pertama ini stabilitas yang panjang, ini yang sedang, dan ini yang tipe cepat. Nah, jadi bahasa Inggrisnya accelerated stability test, bahasa Indonesianya uji stabilitas tipe cepat. Bisa dilihat waktu atau suhu yang digunakan yaitu 40 derajat Celcius dengan ambient atau naik turunnya suhu yang diperkenankan. Jadi memang harus diciptakan atau dilakukan di dalam suatu sistem di mana suhunya bisa diatur. Ambient atau naik turunnya hanya diperkenankan 2 derajat, berarti plus minus itu berarti maksimal di 42 atau kalau ke bawah itu maksimal di 38 derajat Celcius. Dengan resus atau kelembaban diatur ya, sekali lagi kondisi penyimpanannya itu hanya boleh di 75% saja. Dengan ambient atau boleh naik dan boleh turun itu di sekitar, berarti kalau ke bawah itu 70% atau maksimal sampai 80% kenaikan kelembaban. Dilakukan selama 6 bulan. Ini yang paling banyak diminati oleh peneliti maupun produsen obat. Karena waktunya singkat. Kemudian ini sudah banyak diadopsi dan memberikan hasil keakurasian yang tinggi. Gitu. Ini yang perlu kalian pegang baik-baiknya. Jadi 40 derajat Celcius adalah suhu yang digunakan atau ditentukan dalam stabilitas cepat yang digunakan oleh banyak negara. Baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan uji stabilitas cepat. Yang pertama yaitu waktu sampling bergantung dengan laju obat. Maksudnya bagaimana? Ya, kita sudah buat kesepakatan istilah. Nah, laju reaksinya itu lambat, apakah sedang, apakah cepat. Fungsinya menentukan waktu sampling. Nah, ini patokannya. Jangan sampai nanti misal laju reaksinya lambat, kalian ambil waktu sampling seperti yang di praktikum ya, misal 0, kemudian 10, 15, 30, 60, 120 ya. Ketika lambat ini bagus, rentangnya jauh. Kenapa? Karena
Kalau lambat, kalian saya mau teliti setiap 5 menitan. Padahal ini kebetulan 5 menit sudah. Ini ada 20. Padahal dia berjalan lambat. Bahkan mungkin sampai 2 jam dia belum memberikan perubahan apa-apa. Itu perlu disesuaikan. Taunya dari mana? Dari order reaksi. Kalau cepat, bagaimana? Nah, kalau cepat jangan terlalu lama. Kenapa? Karena bisa terjadi perubahannya itu per 5 menit. Ini terlalu jauh. Misalkan ternyata di 20 dia sudah berubah, di 25 dia berubah, kita langsung pengamatan di 30. Paham ya? Itu waktu sampling harus dilakukan. Titik-titiknya bergantung dari laju penguraian obatnya. Lambat, sedang, atau cepat. Ini juga sudah jadi standar. Kalian sudah pernah dapat ketentuan ini di praktikum-praktikum sebelum farmasi fisika ya. Jadi untuk menetapkan keakurasian suatu data itu wajib triple. Tidak bisa single ya, atau duplo. Harus triple. Ini pasti sudah paham. Jumlah sampel yang digunakan, nah ini sangat ditentukan dengan banyaknya titik sampling ini, bisa dikatakan titik samplingnya ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jangan sampai kalian menyiapkan jumlah sampel yang tidak berimbang dengan jumlah titik sampling yang kalian ambil. Maksudnya bagaimana? Pasti sudah paham ya. Jadi misalkan kalian titik samplingnya ada 6, ternyata jumlah sampel yang kalian gunakan hanya cukup dipakai 3 kali sampling. Jadi nanti sampling ke-4 sampai ke-6 tidak ada, ini tidak ada, sampelnya sudah habis. Wadah penyimpanan sudah langsung bisa kalian analisis. Otomatis harus sinet, tutup rapat supaya apa? Supaya stabilitas dari sediaan tidak rusak sebelum waktunya. Jadi jangan sampai uji stabilitas cepat. Sebelum dilakukan uji stabilitas cepat, karena kita tidak memikirkan wadah penyimpanan, dia sudah terurai duluan. Ini instrumen penunjang pasti menjadi perhatian khusus, terutama untuk metode penetapan kadarnya. Spektro, apa PLC gitu ya. Dan ini terakhir, ketika kita melakukan analisis, diperhatikan metodenya harus teliti, tepat, spesifik, sensitif, bisa diulang kembali, dan harus linear. Ini semua sudah sangat jelas. Maksudnya linear bagaimana? Kita sering menggunakan atau sudah sangat akrab dengan persamaan regresi linear. Kenapa dikatakan linear? Ini untuk melihat atau biasa lazim digunakan untuk menilai homogenitas sebaran suatu data. Bagaimana? Misalkan ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat. Nah ini kan linearitas ini garis tengah. Ini berarti bagus. Karena semua data tersebar mendekati garis linearnya. Ketika ditemukan suatu data ternyata misal titik pertama di sini, titik kedua loncat di sini, titik ketiga di sini, titik keempat di sini. Ini kan kalau dibikin grafiknya begini, garis linearnya di sini. Apa yang terjadi? Nah ini ya, sebarannya tidak homogen. Jadi yang bagus itu yang semua data tersebar mendekati garis linear atau trend line-nya. Pilih metode yang baik sehingga dapat dinilai linearitas atau homogenitas sebaran data yang kita lakukan saat melakukan sampling. Baik, itu pengantar untuk uji stabilitas cepat. Kalau di slide berikutnya kita akan melakukan
latihan perhitungan uji stabilitas dipercepat. Baik, kita masuk untuk latihan soal uji stabilitas dipercepat guna memperoleh perkiraan waktu kadaluarsa suatu obat. Baik, kita mulai dengan berkenalan dulu kepada kendaraan atau bis yang saya gunakan di istilah saat responsif praktikum ya. Istilah untuk persamaan yang akan kita gunakan yaitu kendaraan pertama bis nomor 1. Jadi nanti ke depannya ketika saya bilang bis nomor 1 berarti bis nomor 1 adalah persamaan ordo reaksi. Kenapa saya katakan bis? Supaya jadi mudah nanti. Ya. Ketika kita mau menuju suatu kota, tinggal lihat bis ini tujuan kotanya itu ada di sini. Ini kita buat saja sama ya, walaupun nanti ada learn dan suffer. Ini adalah konsentrasi pada waktu. Dan ini konsentrasi pada kondisi awal, T0. Ketika kita ingin mencari waktu kadaluarsa, nah ini khasnya dari bis nomor 1. Kenapa? Karena T-nya T kecil yaitu waktu. Ketika mau mencari waktu kadaluarsa yaitu saat C-nya 90% atau T 90% itu kadaluarsa. Nah, berarti kita menggunakan atau menumpang pada bis yang betul. Jadi jangan sampai salah naik bis. Misal kalian mau mencari EA, kita lihat ada tidak tujuan dari bis nomor 1 ini menuju kota EA, kan tidak ada. Nah ini berarti kita salah naik bis. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi ini adalah kendaraan pertama yang kita gunakan untuk menghitung waktu kadaluarsa. Ketika kalian nanti membutuhkan sampai ke kota yang kita tuju, tinggal lihat di persamaan itu kota yang kita akan tuju ada tidak di plang bisnya. Oh ternyata saya mau mencari pada T-nya. Ada kota T atau T90 yang akan kita tuju, berarti kita naik bis yang betul. Ya, ketika saya mau mencari A, berarti saya tidak bisa menggunakan bis ini karena bis ini tidak menuju kota tapi menujunya kota konsentrasi pada waktu T, kota konsentrasi pada T0 atau dosis awal atau konsentrasi awal. Ini juga menuju kepada kota konstanta laju reaksi penguraian dan kota T yang jadi khas. Tips untuk menghafal, cukup hafal satu saja yang ordinal. Nah, ini keduanya saya bilang konsentrasi, baik yang T ataupun yang 0. CT sama dengan channel diambil K dikali T. Ini hafal 1, nanti yang order 1 dan order 2 akan hafal sendiri. Patokannya di semua order bagian sini, bagian B dikali X itu sama K dikali T. Jadi kalian cukup menghafal yang bagian konsentrasi saja. Ya, bagian konsentrasi dan konstanta laju reaksi penggunaan dan T ini sama untuk semua order. Yang berubah hanya pada kota konsentrasinya saja, konsentrasi T dan konsentrasi dosis awal. Ketika order 0 tinggal dilearnkan, order 1 dilearnkan, dan ketika order 2 tinggal disesuaikan. Itu tipsnya untuk menghafal. Kadang masih suka di ujian itu menulis rumus saja masih. Kemudian notasi ya, untuk order 0 dan order 1 itu minus dan untuk order 2 itu plus. Ini juga sebetulnya tidak perlu dihafal, tapi kenapa saya tulis di order 0 dan 1 itu minus? Kalau kalian sudah banyak mengerjakan soal, memang kebanyakan di order 0 dan order 1 itu nanti akan menghasilkan grafik dengan kemiringan seperti ini. Kemiringan seperti ini nilai B-nya mesti minus.
Arti kata yang lain adalah notasi yang ini adalah arah kemiringan. Karena nilai B adalah nilai slope atau nilai kemiringan. Ketika positif, grafiknya memang berbeda. Nanti gambar grafiknya ke arah sana. Nah, ini grafik untuk nilai B yang arahnya positif. Naik dia. Ketika negatif, ya dia turun. Seperti itu. Ingat, kalau ke sini turun berarti grafik untuk negatif. Kalau ini naik berarti untuk kemiringan yang nilainya arahnya positif. Gitu. Metode yang kita gunakan dari materi sebelumnya, kita memilih metode substitusi menggunakan regresi linier. Kenapa? Karena ini sudah sama bentuknya. Ya, ini adalah Y, dengan ini adalah nilai A, ini nilai B, dan ini adalah nilai X. Itu saya jelaskan di slide berikutnya. Dari situ mudah-mudahan paham ya. Kalau belum paham tinggal diulang lagi. Untuk konsentrasi, satuannya adalah miligram per mililiter. Ya, bisa dalam gram, dalam liter, bebas. Tapi ini yang jadi patokan adalah bobot per volume. Volume di sini adalah plasma darah. Bobot ini adalah kadar zat aktif yang sudah ada di plasma. Nanti kan akan belajar ini di farmakokinetik. Kemudian ada nilai K, konstanta laju reaksi penguraian. Nah, ini sudah ada di materi sebelumnya, berbeda-beda di setiap orde satuannya. Ini untuk orde 0, satuannya miligram per mililiter per jam. Ini untuk orde 1, hanya per jam saja, dan ini di orde 2. Silakan lihat nanti di slide sebelumnya, di bagian 2A. Ini kan bagian 2B. Dan untuk waktu, standarnya dalam jam. Bisa nanti diperoleh atau mau konversi, apakah mau dalam bentuk hari, apa bulan, apa tahun. Tapi dalam perhitungan kita biasa hitung dalam bentuk jam dulu. Ini bis nomor 1. Ya, bis yang akan mengantar kita menuju kotak konsentrasi, kotak konstanta laju reaksi penguraian, dan kotak waktu. Baik. Ini bis nomor 2 kita bersama Arrhenius. Dengan kekhasannya adalah T-nya T besar atau temperatur. Sehingga ketika kita ingin menuju, saya singgung, menuju kota EA, tidak bisa menggunakan bis nomor 1. Kenapa? Karena di bis nomor 1 tidak ada di plang bisnya itu menuju kota EA. Nah, disinilah kita bisa diantar menuju kota EA. Bis nomor 2. Dan ketika nanti kita menghitung apapun parameternya yang tertaut dengan suhu, atau menghitung K 25 derajat Celcius, kita tidak bisa menggunakan bis nomor 1. Kenapa? Karena bis nomor 1 tidak ada tujuan ke kota temperatur. Adanya kota T kecil dan konsentrasi. Nah, yang menjadi benang merah antara bis nomor 1 dengan bis nomor 2, yaitu mereka punya tujuan yang sama. Ya, saya ambil salah satu ordonya. Nah, siapa yang sama? Jadi kota K itu mampu dikunjungi ketika kita menggunakan bis nomor 1 dan bis nomor 2. Nih.
hanya bentuknya saja ini len. Tapi sama, ya prinsipnya adalah K. K bisa dikunjungi menggunakan bis nomor 1, bis nomor 2. Gitu. Di sini paham ya? Jadi ketika kita mencari EA, pilihlah bis yang mampu mengantarkan kita ke kota EA. Jangan dipaksa bis nomor 1 yang jelas-jelas tidak ada tujuan ke kota EA, kita paksa. Gitu. Dan jangan paksa bis nomor 2 untuk menentukan expired date. Kenapa? Karena tidak ada tujuan ke kota T di bis nomor 2. Ini pun sama, ya kan? Kita lakukan metode substitusi menggunakan regresi linier, ya, bentuknya sama. Ini adalah Y, ini adalah A, min, ini adalah B. Jadi, nilai B itu adalah nilai dari EA per R. Itu sudah ketetapan dihafal ya. Saya jarang memberitahu ini di ujian karena saya nilai ini tidak terlalu sulit untuk dihafal. Kemudian X-nya adalah seper T. Ingat T besar. T besar di sini temperatur absolut dalam satuan Kelvin, sedangkan kita di Indonesia menggunakan satuan untuk suhu Celcius. Jadi harus dikonversi terlebih dahulu. Sekali lagi saya resume sebelum masuk latihan, ada dua bis yang mampu membantu kita menuju perhitungan akhir expired date. Ada bis nomor 1, persamaan odo reaksi, dan bis nomor 2. Baik-baik nanti ketika kita akan memilih naik bis apa untuk tujuan kemana. Jangan dipaksakan naik bis tertentu yang jelas-jelas dia tidak mengantarkan kita ke kota yang kita tuju. Gitu ya. Khasnya dari bis nomor 1 ini adalah T kecil waktu dan konsentrasi. Yang saya jadi tekankan di sini yang biasa suka ketukar. Kenapa saya jadikan ini kehasan? Karena ini sering ketukar. Sering disama-samakan walaupun T. Walaupun T-nya ini sudah cukup jelas, ya, ini T kecil dan ini T besar. Kekhasan di bis 2 adalah T besar atau temperatur. Dan kotak yang mampu dituju oleh kedua bis yaitu kotak K. Hanya berbeda bentuk saja ketika di bis nomor 2 bentuknya len atau dilenkan dari K yang kita dapat di ordo reaksi. Baik. Ini latihan soalnya. Latihan soal yang menurut saya sederhana dan mudah. Ada dua suhu yang harus kalian lakukan pengamatan di uji stabilisasi percepat ini, yaitu suhu 75 dan suhu 90 derajat Celcius. Waktunya sama. Tapi berbeda di laju penguraiannya. Sebelum kalian mulai, kalian bisa menganalisis soal ini keliru atau sudah benar. Kita sepakat sebelumnya bahwa kenaikan temperatur itu akan meningkatkan laju reaksi penguraian. Ketika laju reaksi penguraian meningkat cepat, otomatis dia akan terurainya juga cepat atau banyak. Dengan bahasa lain, ini berarti stabilitas obatnya akan menjadi rendah. Tinggal kita lihat. Dosis awal sama. Kemudian ini kita lihat. Oh iya betul, berarti penambahan suhu di waktu yang sama dia terurai lebih banyak. Langsung lanjut ke terakhir. Berarti tidak ada kesalahan soal. Jadi kalau misalkan kalian melihat ternyata di waktu yang sama tapi suhu yang lebih tinggi ternyata misalkan di sini 160, ini berarti ada kesalahan soal.
Karena tidak mungkin reaksinya, laju reaksi penguraiannya menjadi lebih lambat daripada suhu yang lebih rendah. Di 24 jam ini sudah mencapai 160, di 24 jam dengan suhu yang lebih tinggi masih di 160. Itu cara baca soalnya. Baik, ini datanya. Perintahnya adalah kita menentukan waktu kadaluarsa obat, di mana sesuai ketentuan umum kadaluarsa dicapai ketika C-nya menyusut 10% atau tinggal 90% dari konsentrasi awal, yaitu konsentrasi awalnya 50 mg per mililiter. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib hukumnya menentukan order reaksi sebelum melakukan langkah yang lain untuk memperoleh expired date. Kenapa? Pernah saya jelaskan juga bahwa order reaksi ini ketika keliru menentukan akan sangat fatal akibatnya. Saya ulang lagi ya. Misalkan laju reaksi itu ada lambat, ada sedang, ada cepat. Kita tidak mau repot menentukan order reaksi. Ya, kita langsung pilih, ini mau ordernya cepat. Misal juga ya, misalkan ini adalah ini order 2, ini order 1, ini order 0. Misal kita anggap saja ini mau order 0, karena kita tidak mau repot menentukan order reaksi. Padahal, ternyata dia itu order yang lambat. Saya pernah buat begini ceritanya. Jadi kalau ini C0, ini C90 derajat atau kondisi dia expired date, ketika ordernya harusnya lambat, lambat itu misal sampai ke sini 1 tahun. Ini yang lambat. Dan ketika yang cepat, misal sampai ke sana itu 1 bulan misal. Nah, ini yang terjadi. Salah menentukan, padahal harusnya dia lambat. Kita karena tidak mau capek, kita pilih, wah ini mah reaksinya cepat. Harusnya 1 tahun masih nanti expired date-nya, kita bilang, ini mah 1 bulan sudah expire. Ini akan merugikan untuk perusahaan atau produsen, apalagi kita sebagai formulatornya. Jadi 1 bulan sekali minimal, kalau produksi pasti lebih cepat ya, kita harus produksi terus. Padahal harusnya dia bisa produksi setahun sekali. Karena ini jalannya lama. Celakanya kalau kebalikan. Nah, kebalikan, harusnya cepat, kita bilang lambat. Jadi harusnya 1 bulan sudah expire, karena kita tidak mau repot menentukan order reaksi, kita bilang, ini melambat. Setahun nanti baru expire date-nya. Nah, ini yang celaka atau yang parah. Jadi, obat yang dikonsumsi oleh konsumen, kalau kita formulatornya melakukan hal seperti ini, 1 bulan sudah expire, kita bilang, ini mah belum expire. Expire masih setahun. Jadi ketika 1 bulan lebih sehari dikonsumsi sama konsumen, itu sudah expire. Ya, tapi kita bilang, ini mah masih setahun. Nah, itu ya, itu pentingnya kita mewajibkan diri menentukan order reaksi sebelum melakukan langkah yang lain. Order reaksi, kalau yang masih bingung, untuk menentukan order reaksi, siapa yang menjadi data order 0, siapa yang menjadi data order 1, siapa yang menjadi data order 2, dengan menggunakan kalkulator, kita sudah sangat dibantu. Ya, jadi tolong kuasai penggunaan kalkulator kalian masing-masing untuk menentukan persamaan regresi linier. Karena
mungkin setiap kalkulator punya caranya sendiri-sendiri. Samaan regresi linier menggunakan kalkulator kita sudah sangat dimudahkan. Kenapa? Karena kita cukup punya data X, maaf Y, dan X. Ya. Kalau dalam matematika, sebetulnya sulit kita memperoleh suatu hasil ketika ada dua variabel yang belum diketahui. Ini kan kita belum tahu. Tapi dengan kalkulator kita dibantu, walaupun ada dua variabel yang belum diketahui, kita bisa dapat sekaligus nanti datanya bahkan sama nilai R-nya berapa dengan hanya modal dua data ini. Sehingga menjadi penting kalian tahu, memahami siapa yang nanti akan menjadi data di sumbu X, siapa yang nanti akan menjadi data di sumbu Y. Tinggal lihat saja. Di semua orde, data sumbu X-nya adalah nilai T. Dari tabel soal tadi ada nilai T. Semua orde itu nilainya akan sama. Di kolom T itu 0 sampai berapa tadi sebelumnya ya. Nah, yang berbeda nanti ketika di sumbu Y. Ketika ingin mencari orde 0, sumbu Y-nya nilai data C yang biasa. Ketika kita ingin mencari orde 0, CT-nya tinggal dilenkan. Ketika kita ingin mencari orde 2 yang menjadi data di sumbu X, ya, CT-nya diseperkan. Sudah selesai. Nanti ketika sudah dapat ordo reaksi, misalkan di suhu 75 derajat Celcius, kalian menghitung ini, dan nanti kalian juga menghitung di suhu 90 derajat Celcius, ya, kalian akan menghitung yang sama. Ketika di suhu 75, nanti siapa nih ordenya? Ini orde 0, orde 1, atau orde 2? Tinggal lihat yang nilai R-nya mendekati 1. Juga sama untuk yang suhu 90 derajat Celcius. Ya. Pahami dulu sebelum saya masuk ke slide berikutnya. Siapa yang akan menjadi data di sumbu X, siapa yang akan menjadi data di sumbu Y. Data di sumbu X semua orde sama, yaitu T, data nilai T dari soal. Yang berbeda, ketika ingin mencari orde 0, berarti di sumbu Y, datanya adalah C yang biasa. Ketika ingin mencari orde 0, tinggal CT-nya dilonkan. Ketika ingin mencari orde 2, tinggal CT-nya diseper. Ya, kalau belum paham, tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan paham di slide berikutnya. Baik, kita masuk ke data ya. Jangan lupa buat kolom seperti ini. Suhu 75 dan suhu 90 derajat Celcius. Saya akan jelaskan yang suhu 75 dengan sendirinya. Penjelasan tersebut akan membantu kalian memahami pengerjaan untuk di suhu 90 derajat Celcius. Untuk menentukan orde 0, orde 1, orde 2, ini kenapa di kolom T atau kolom waktu saya tulis tebal karena nanti berlaku untuk semua orde. Jadi untuk sumbu X di orde 0, 1, 2 ini sama. Sama datanya. Untuk orde 0, siapa yang menjadi sumbu Y-nya? Ini saya kasih keterangan ini ordenya ya. Jadi kalau di orde, semua orde itu sumbu X-nya sama. Ini berlaku untuk semua orde. Siapa yang menjadi data di sumbu Y untuk orde 1? Tadi kita tahu rumusnya adalah CT sama dengan C0 min KT. Berarti ini adalah sumbu Y. Bentuk C yang biasa. Ini tidak ada perubahan dari soal.
Nah, ini berarti tinggal kita masukkan kalkulator, ini yang jadi sumbu X-nya, ini yang jadi sumbu Y-nya, akan dapat nilai A, dapat nilai B, dan dapat nilai R. Gitu. Sudah dapat, kita lakukan perhitungan untuk orde 1. Sumbu X tidak perlu dirubah, hanya perlu merubah data sumbu Y. Siapa yang menjadi data sumbu Y di orde 1? Rumusnya len CT sama dengan len C0 min K. Berarti kita tahu ya, len CT bentuknya. Tinggal ini CT-nya dilenkan. Ini sudah saya kalkulasi di kalkulator. Ini berarti len 485 hasilnya yang ini. Masukkan data ini untuk sumbu X. Masukkan data ini untuk sumbu Y. Kita berarti menghitung untuk menentukan persamaan regresi linear dari orde 1. Nanti dari sini juga akan dapat nilai A, ini anggap saja 0, order reaksi 0. Berarti A untuk order reaksi 1, B, dan R. Hal yang sama kita lakukan untuk menentukan perhitungan orde 2. Orde 2 itu rumusnya. Seper CT sama dengan seper C0 plus KT. Berarti kita tahu bentuk Y-nya adalah seper CT. Berarti ini CT-nya tinggal diseperkan. Ini yang sudah saya hitung di kalkulator. Berarti ini adalah nilai 1/485. Tinggal lanjutkan untuk nilai ini. Ini hasilnya berapa. Jadi dengan memasukkan sumbu X yang sama, Y-nya dirubah 1/C, yang tinggal disatukan semua. Kalian juga akan dapat nilai A untuk orde 2, B untuk orde 2, dan R untuk orde 2. Hanya seperti itu saja untuk menentukan ordo reaksi. Lakukan yang sama untuk suhu 90 derajat Celcius. Gitu ya. Dari sini kita akan punya persamaan 3 untuk masing-masing suhu. Berarti nanti ada di suhu 75, berarti nanti akan ada persamaan regresi linear untuk orde 0, orde 1, dan orde 2. Hal yang sama juga untuk suhu 90 derajat Celcius. Kita akan punya persamaan regresi linear untuk orde 0, orde 1, dan orde 2. Baik. Ini hasil rekapitulasi yang sudah saya hitung. Ya, bisa dijadikan panduan untuk kalian. Kalau ada perbedaan di koma terakhir, itu jangan jadi permasalahan yang besar. Yang penting prinsip hitungannya kalian paham. Suhu 75. Ketika sudah memasukkan data sumbu X dan sumbu Y-nya adalah bentuk CT, diperolehlah regresi linearnya seperti ini. Ya, ini berarti nilai BX, ini berarti nilai A. Tidak perlu bingung ya, kan kalau persamaan umumnya ditulisnya begini. Sama saja, ini hanya beda posisi. Karena kalau menghitung menggunakan komputer, itu biasanya seperti ini bentuknya. Kalau kalkulator biasanya langsung bisa diperoleh nilai regresi linearnya bentuknya seperti ini. Di orde 1 diperoleh begini nilainya, di orde 2 seperti ini. Hal yang sama untuk suhu 90 derajat Celcius. Nah, kita sudah punya data dari masing-masing suhu. Bagaimana menentukan ordo reaksinya? Ordo reaksi ditentukan dari nilai R. Mana di antara ketiga regresi linear ini yang nilai R-nya paling mendekati 1. Ini berarti orde 0. Karena nilai R-nya yang paling mendekati 1. Harusnya akur dengan
perhitungan regresi linier yang kita peroleh pada suhu 90 derajat Celcius. Lihat mana yang R-nya paling mendekati 1. Ternyata betul sama-sama di orde 0. Nah, ini berarti akurat. Sebelum saya lanjut, ini terbukti. Di orde 0 dan orde 1 mesti selalu negatif. Begitu di orde 2 ini positif. Ya. Jadi sekali lagi ini hanya nilai atau keterangan arah kemiringan. Bukan nilai ya, hanya keterangan. Nah, nilai B-nya itu adalah yang positif ini. Yang ini. Jadi jangan nanti diasumsikan bahwa nilai B itu adalah negatif bla 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 bla. Ini hanya arah, keterangan arah, nilai B-nya adalah yang positif ini. Baik. Kita dari sini dapat kesimpulan. Di langkah pertama sudah selesai, yaitu kita dapat kesimpulan bahwa zat aktif farmasi yang kita sedang uji atau coba dalam praktikum atau penelitian itu mengikuti orde 0. Lah, Pak, bagaimana kalau misalkan dalam praktikum kemarin ternyata dari suhu yang dilakukan di setiap suhu berbeda hasilnya? Nah, ini yang jadi krusial atau kritis ya. Misal yang ini orde 0, yang ini orde 1. Nah, jika seperti ini langsung analisisnya kalian langsung nalarnya berjalan, ini berarti dipilih yang paling banyak. Ini berarti mengikuti orde 0. Ketika tiga-tiganya, nah ini mesti ada kesalahan di pengerjaan. Jarang sekali ditemukan tiga-tiganya beda. Gitu ya, mesti ada dua yang sama. Kalau sampai terjadi seperti ini bagaimana? Ya, berarti kalian sebetulnya tidak punya kemampuan memutuskan siapa orde yang jadi ordenya zat aktif yang kita uji ini. Karena zat aktif itu, sama orde reaksi saya sempat beritahu juga, orde reaksi itu sifatnya khas atau sidik jari dari suatu zat aktif. Gitu. Jadi tidak bisa dipaksa, misalkan dia ordenya orde 0, kita tidak bisa paksa dia menjadi orde 2. Yang harusnya dia lajunya cepat, tidak bisa kita paksa dia menjadi lambat. Nah, ini sudah jadi sidik jari atau kekhasan dari suatu zat aktif. Kalau seperti ini bagaimana? Tidak bisa ditentukan harusnya laju reaksinya seperti apa. Kalau memang harus dibuat laporan bagaimana? Ya mau tidak mau kalian cari di jurnal zat aktif farmasi tersebut itu ordo reaksi berapa. Nah, itu kalian pilih berdasarkan studi literatur. Paham ya? Jadi dari sini kita tahu zat aktif yang sedang kita uji mengikuti orde reaksi 0. Selesai untuk langkah pertama. Ya, langkah kedua, menentukan konsentrasi kadaluarsa. Jadi setelah kita tahu dari langkah pertama bahwa zat aktif farmasi yang kita sedang uji itu mengikuti ordinal. Rumusnya seperti ini. Kita rubah dulu. Ini hanya merubah simbol saja supaya tidak bingung ya. Tidak ada perubahan di rumus. Kita mau mencari waktu kadaluarsa. Berarti kapan itu terjadi? Saat konsentrasi obat di dalam darah mencapai 90% dari kondisi awal. Tinggal diubah. Ini cuma dikasih notasi 90%. Kemudian, kapan itu terjadi? Kapan itu diamati ketika di suhu kamar. Jadi tanpa diberitahu atau tidak ada ketentuan lain berarti
laju reaksinya berjalan di suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius. Patokannya apa? Informasi aturan simpan dari kemasan. Andai kata soal saya buat itu sedianya suppositoria. Di dalam etiket atau kemasan harus disimpan di lemari es. Kita sepakati lemari es itu untuk suhu simpan suppositoria adalah 10 derajat Celcius. Nah, nanti K-nya berarti 10 derajat Celcius. Paham ya? Dan ini adalah waktu ketika C-nya 90%. Inilah expired date. Di sini bisa diikuti ya. Setelah kita menentukan dan berhasil menemukan bahwa zat aktif farmasi kita itu mengikuti orde 0, kita rubah. Kalau misalkan orde 1 berarti len C 90%, len C 0. Belakangnya tidak ada perubahan. Kalau orde 2 berarti 1 per 90%, 1 per C 0. Belakangnya tidak ada perbedaan. Paham ya? Jadi jangan sampai ardenya orde 0 kalian sudah dapat dari perhitungan sebelumnya, tapi begitu menghitung waktu kadaluarsa kalian jadi menggunakan orde 1 len C 90% sama dengan len C 0 dan seterusnya. Itu jadi keliru. Betapa kita menghitung orde reaksi ketika untuk langkah selanjutnya kita jadi pakai rumus orde reaksi yang bukan ordenya. Kenapa? Karena saya hafalnya orde yang itu, Pak. Nah, itu jadi sayang ya. Karena untuk mencari orde reaksi itu cukup panjang ikhtiar yang dilakukan. Nah, selanjutnya inilah yang akan menjadi tongkat yang memandu kita untuk berjalan. Saya sering menggunakan atau mengajarkan kepada kakak-kakaknya rumus atau data itu bisa diajak bicara. Sama seperti manusia, kalau manusia ditanya, dia akan memberikan informasi. Kalau tidak ditanya, diam-diam saja, ya sudah, kita tidak akan punya informasi apa-apa dari yang bersangkutan. Hal yang sama bisa kalian lakukan untuk ilmu pengetahuan ya, tidak hanya perhitungan, data-data yang lain pun juga sama. Maksudnya tidak hanya untuk perhitungan stabilitas obat saja. Bagaimana cara kita nanya atau mengajak bicara rumus atau persamaan? Tinggal tanya saja. CT 90%, saya sudah punya kamu atau belum? Oh, saya belum punya. Tapi sepertinya saya bisa cari. Dari mana? Kan sudah tahu, C 90% adalah 90 per 100 dari kondisi atau dosis awal. Dosis awalnya 500 mg per mililiter. Tinggal kalikan saja 90 per 100. 90% dari kondisi awal yaitu adalah 450 mg per mililiter di dalam plasma. Jadi ketika obat ini mencapai dosis segini di dalam darah, berarti ini adalah kondisi expired date. Checklist. Setelah kita nanya, kita jadi tahu. Oh iya, saya sudah punya data yang ini. Channel itu sudah langsung dapat dari soal checklist. Kita nanya dulu ke waktu expired date. Sudah ada belum? Otomatis ini belum ada, karena ini tujuan akhir. Nah, ini dia. K25%. Kamu sudah ada belum? Wah, saya juga belum ada. Ini sudah ada, ini sudah ada. Ini belum, ini belum. Dalam operasional matematika, tidak bisa kita mengerjakan perhitungan tersebut ketika ada dua variabel yang belum diketahui. Berarti salah satunya harus dikerjakan terlebih dahulu.
ini mesti yang terakhir, berarti langkah selanjutnya saya harus mencari K25 derajat Celcius. Nah, itu yang saya maksud dengan tidak perlu menghafal, cukup ngobrol, cukup nanya sama rumus, sama tongkat yang akan kita jadikan guidance atau tour guide gitu ya. Kita mau kemana nih? Tinggal nanya. C90% sudah ada. C0 dapat dari soal. T90% itu tujuan akhir. Berarti dari sini kita harus menghitung K25 terlebih dahulu. Nah, selesai. Maksudnya selesai bagaimana? Tidak perlu dihafal. Langkah selanjutnya berarti kita menentukan K25 dari data yang sudah ada di soal. Baik. Langkah berikutnya menentukan K25. Apa K25? Sekali lagi, ini adalah suhu simpan obat yang ada di kemasan. Ikuti petunjuknya. K25 kita sudah punya belum? Belum. Kenapa? Karena kita baru punya nilai K di suhu 75 derajat Celcius dan nilai K di suhu 90 derajat Celcius. Punya dari mana Pak K 75 sama K 90? Kita kan tadi sudah sepakat bahwa nilai, saya tulis lagi rumusnya, CT sama dengan C0 min K dikali T. Di mana ini adalah nilai Y, ini adalah nilai A, ini B, ini X. Berarti nilai B yang kita peroleh dari regresi linier adalah nilai K. Ketika kita mencari K di suhu 75 derajat Celcius, ya berarti kita dapat nilai B yang kita peroleh adalah nilai B untuk K 75 derajat Celcius. Berlaku yang sama ketika kita memperoleh perhitungan nilai B di data suhu 90 derajat Celcius. Ya. Jadi kita baru punya K75 sebesar segini dan K90 sebesar 16,1596. Untuk keakurasian desimal itu sepakati saja minimal 3 angka di belakang desimal. Ya, minimal. Jadi boleh 3, boleh 4, 5. Menurut saya 5 sudah terlalu banyak. Jangan terlalu panjang ya, nanti sulit. Minimal 3. Nah, ini catatan. Jadi nilai K bukan minus 14,5584, tapi nilai K-nya adalah 14-nya saja. Tidak perlu mengikut sertakan yang notasi negatif ataupun positif dari nilai B. Ya, karena ini ini keterangan arah, bukan nilai dari B-nya. Nilai B-nya adalah yang 14,5584. Ini nilai B-nya. Kita sudah punya nilai K 75 derajat Celcius dan K 90 derajat Celcius. Bagaimana Pak? Kita bisa memperoleh nilai K 25 derajat Celcius. Untuk memperoleh nilai K 25 derajat Celcius, kita tidak bisa mengira-ngira ya, diambil tengahnya, di rata-rata, bagi 2 atau seperti apa, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus, kalau bahasa saya itu harus dikalibrasi. Dikalibrasi supaya apa? Supaya kita bisa memperoleh nilai K universal atau K yang tidak terpaut
suhu. Jadi ketika kalian melihat notasi K saja, tidak ada suhunya, ini berarti nilai K universal bahasa saya. Yang ketika kita mau tautkan dengan suhu tertentu, itu sudah bisa langsung dilakukan. Tapi ketika kita punya data K yang sudah terpaut suatu suhu, kita tidak bisa paksakan dia untuk menjadi suhu yang lain. Tapi ketika kita sudah kalibrasi, ya, artinya nanti K itu akan berlaku di semua suhu, tinggal disesuaikan suhunya pada saat perhitungan. Sampai sini mungkin belum paham, insya Allah nanti di slide berikutnya akan jauh lebih paham. Saya hanya ingin memastikan sekali lagi, K yang kita punya belum ada K25-nya. Baru ada K75 dan K90. Sehingga untuk memperoleh nilai K25, kita harus memperoleh dulu K universal, K yang tidak terpaut suhu. Sehingga ketika kita ingin mencari K25 atau K10 derajat Celcius ketika supositoria, itu nanti tinggal dihitung atau ditautkan ke suhu tersebut saja. Baik, kita sambung ya. Saya ingin memberikan penjelasan, ini lumayan dalam, jadi harus dipahami baik-baik. Apa yang dimaksud dengan K universal atau melakukan kalibrasi nilai K? Nilai K, betul, sebelumnya sudah sempat kita sepakati sama-sama bahwa nilai K itu bisa dikunjungi menggunakan bis nomor 1 dan bis nomor 2. Tapi, kenapa di K25 kita tidak bisa lagi menggunakan bis nomor 1? Nah, ini bis nomor 1 ya. Karena saat kita membicarakan K25 artinya sudah ada ketertautan suatu suhu. Kita tahu di bis nomor 1 tidak ada kota yang mampu mengantarkan kita ke kota temperatur. Kota temperatur itu khasnya dari bis 2. Nah, itu ya. Itu tidak ada permasalahan untuk hal tersebut. Nah, bagaimana kok bisa dengan melakukan perhitungan ini kita jadi mengkalibrasi nilai K? Nah, untuk mencari nilai K25, kita melakukan kalibrasi dengan cukup bermodalkan siapa yang nanti akan jadi data sumbu Y dan siapa nanti akan menjadi data sumbu X. Sumbu Y-nya itu berarti len K, sumbu X-nya berarti 1/T. Dari perhitungan sebelumnya, kita sudah punya data K yang bentuk biasa. Sehingga kalau ingin menjadikan data ini jadi data sumbu Y, tinggal dilenkan saja nih. Len 14,55,84 dan len 16,1596. Ini berarti kita sudah punya data sumbu Y. Sumbu X bagaimana? Ya berarti tinggal diseperkan saja. Jangan lupa karena dalam persamaan Arrhenius T-nya adalah T absolut atau dalam Kelvin ditambah 273. Sekarang saya memberikan penalaran. Kenapa hal ini bisa dinyatakan sebagai proses kalibrasi. Ini berarti sumbu X 1/T. Sumbu Y berarti len K. Anggap saja di tengah-tengah. Ini saya berikan penjelasan dalam bentuk konsep, artinya nanti kalian tinggal sesuaikan perhitungannya. Maksudnya konsep bagaimana? Saya jelaskan dalam bentuk Celcius untuk konsep. Padahal nanti untuk perhitungan kalian harus rubah dalam bentuk Kelvin dan diseperkan. Ini juga saya gunakan dalam bentuk konsep.
Saya akan gunakan untuk sumbu yang ini adalah Celsius biasa dan sumbu yang ini adalah K biasa. Ini K yang ini. Misal ini adalah sumbu X-nya 50 derajat Celcius, di paling ujung ini 100 misalkan. Ini 0. Data yang kita punya, itu kita punya data K75. 75 kurang lebih ada di tengah-tengah sini ya. 75 derajat Celcius berarti 90 kurang lebih ada di sini. Berarti data tersebut kalau dibuat grafik, ini tinggal kan misal ya, ini konsep itu 14. 14 berarti sini misal 14 komaan. Di suhu di K suhu 90 katanya 16-an di atasnya berarti ini 16-an. Titiknya di sini. Hukum matematika ketika dua titik digabungkan itu pasti akan membentuk garis lurus. Ya, mau titiknya di sebelah mana, di sebelah sini ya pasti lurus, mau di sini ke sana pasti lurus dan seterusnya. Jadi, tanpa perlu ada keraguan, kita akan tahu ini nilai R-nya pasti mutlak 1. Maksudnya mutlak tidak bentuk 0,99, pasti 1. Apa yang bisa kita peroleh dari data ini? Berarti ini kan berlaku garis garis ini kalau terus dipanjangkan ini kan berlaku untuk sampai tak terhingga. Ini konsep dari regresi linear. Yang artinya kalau kita sudah punya persamaan regresi linear ini, kita tinggal tautkan saja ke suhu tertentu. Ya, ke suhu tertentu. Misal saya butuh data suhu, misal di sini ada 65, berarti saya tinggal tarik ke sana, titiknya di sini. Berarti tinggal tarik ke sana, oh ini misal ada di 13 komaan. Dapat nilai K65 derajat nih. Sehingga ketika kita sudah punya persamaan regresi linear ini, kita pun bisa menautkan ke misal suhu 25 itu ada di sini. Tarik ke sini, bawa ke sana, kita akan dapat, oh berarti yang nilai di sini adalah angka yang akan di sumbu X itu berarti adalah K25 derajat Celcius. Nah, itulah alasan saya kenapa persamaan regresi di sini ya. Ini persamaan regresi untuk K universal. Bisa ditautkan ke suhu berapapun karena garis lurus ini berlaku sepanjang ini dan sepanjang ke sana, tidak berbatas atau sampai tidak terhingga. Bahkan kalau kalian mau tarik suhu saya mau tahu di 150 derajat Celcius tinggal tarik saja. Nah, kelebihannya ketika kita sudah punya data persamaan regresi linear, buat grafiknya tidak perlu panjang-panjang dan jauh-jauh. Ya, tinggal masukkan saja. Apa yang dimasukkan berarti nanti tinggal ini, kalau sudah dapat regresinya tinggal diganti 1 per 25 tambah 273. Nah, otomatis kita akan dapat nilai K untuk K25 derajat Celcius. Ketika kita merubah X-nya di 25, berarti kita akan dapat Y-nya, ya Y atau K di 25. Itu konsepnya. Pahami baik-baik ya. Silahkan diulang videonya jika kalian kurang paham. Kita dari sini akan punya tugas berarti memasukkan data untuk mendapatkan regresi linearnya. Siapa yang akan menjadi data sumbu X dan siapa yang akan menjadi data sumbu Y. Baik, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Saya ulang lagi rumus saya. Range itu adalah len K sama dengan len A min
EA per R dikali 1 per T. Kita hanya butuh data siapa yang jadi sumbu X, siapa yang jadi data sumbu Y. Sumbu X adalah 1 per T. Kita punya data T-nya sudah ada, tinggal disatukan. Catatan, K-nya dalam satuan Kelvin atau suhu absolut. Tinggal ditambah 273. Dapat datanya. Selesai, kita punya data sumbu X. Masukkan data sumbu Y dengan melenkan nilai K. Kita sudah punya data K-nya. Ya. Tinggal dilenkan, dapatlah datanya. Selesai, punya data sumbu Y. Dengan data ini dimasukkan ke kalkulator, dapat persamaan regresi universal. Ya, regresi linier untuk K universal yaitu Y sama dengan 5,203 min 878,7X. Kita sekarang akan menentukan K25-nya. Dengan penjelasan grafik tadi, ketika kita tinggal menautkan saja, ya, jadi misalkan ini titik, ini berarti regresinya ke sana, tinggal menautkan di suhu 25, kita akan dapat K25-nya. Ini yang kita lakukan. Tautkan suhunya ke suhu 25. Jadi kalau sudah ada regresi persamaannya, kita tidak perlu buat grafik panjang apalagi kalau kita butuh data sampai ratusan derajat misalkan. Cukup mensubstitusi saja. Ininya dirubah ke K25, otomatis kita akan dapat nilai Y di saat K-nya di suhu 25 juga. Gitu ya. Dihitung matematika sederhana, diperoleh, jangan lupa ini masih dalam learn. Sering keliru ketika di ujian, K yang dipakai adalah K yang ini. Kita cari adalah K tanpa lon, K biasa, berarti harus di-anti-learn-kan. Kalau di kalkulator itu pakai shift, tinggal ditambah learn. Masukkan shift tambah learn, masukkan angka ini, diperolehlah K25-nya. Sampai sini kita selesai memperoleh nilai K25. Artinya, semua data yang kita butuhkan, tongkat kita tadi adalah 90 derajat sama dengan C0 min K25 tambah T90 derajat. Kita sudah punya ini, dan kita bisa mencari ini. Nah, itu fungsinya bicara dengan rumus. Selesai, kita punya data semuanya. Tapi sebelum mencari T90 derajat, saya ingin membuktikan ucapan saya teori keuniversalan nilai K yang sudah kita peroleh barusan. Apakah betul K ini berlaku universal? Tinggal kita buktikan. Harusnya kalau memang betul, ketika saya tautkan ke suhu 75, akan diperoleh nilai K 75-nya segini. Dan ketika saya tautkan ke suhu 90 derajat, saya akan dapat nilai K-nya segini. Nah, kita buktikan. Kalau memang betul, berarti itu benar-benar universal. Jadi tinggal kita ganti suhunya, dia akan dapat nilai K di suhu tersebut. Sama, ya, ganti saja 75-nya, hitungan matematika sederhana, diperolehlah len K75-nya segini, di-anti-len-kan, nah, ternyata betul. Ketika saya tautkan ke suhu 75, dengan regresi yang linier, yang universal ini, dia akan memperoleh data yang sama. Coba buktikan.
perhatikan, lakukan kalian untuk yang ini latihan. Harusnya, ya ini tanda mendekati ya, karena ini pengaruh dengan ketelitian desimal. Itu tidak ada pengaruh kalau bedanya hanya di desimal bagian belakang. Asal jangan berbeda di bagian depan ini, yang di depan desimal, depan koma. Nah, mestinya kalian akan dapat angka yang ini. Artinya, sekali lagi, benar berarti dia K universal. Bisa berlaku untuk semua suhu, tinggal ditautkan ke suhu yang kita kehendaki. Paham ya? Nah, ini langkah terakhir. Sudah selesai. Nah, sampai kita ke langkah yang terakhir. Ketika dituntun tongkat yang tadi, kita sudah punya data ini, tadinya belum punya data ini, tapi barusan kita sudah dapat. Secara matematika, ini berarti sekarang bisa dimasukkan semua data, ini perhitungan matematika sederhana, diperolehlah ketika kadar obat kita 90% atau 450 mg per mililiter di dalam darah, itu ditempuh atau membutuhkan waktu 5,2484 jam. Inilah waktu kadaluarsa zat aktif kita. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terakhir, ini jurus pamungkas. Jadi kalau data diajak bicara, kita bisa seperti ahli nujum. Itu ya istilah saya. Kenapa? Karena ketika kita ajak bicara, angka atau data pun akan memberitahu informasi yang tersirat. Sedari awal kita langsung bisa tahu kira-kira soal atau jawaban kita itu sudah benar atau belum. Tadi kita peroleh waktu kadaluarsanya di sekitar 5 jaman. Bagaimana dari awal kita bisa memprediksi, membaca, atau mencari informasi tersirat dari data soal sebelum kita kerjakan? Tinggal kita ingat kembali, tadi C 90% akan dicapai ketika konsentrasinya 450 mg. Tinggal kita lihat 400 mg itu posisinya ada di mana untuk suhu 75. Oh, dia ada di sekitar sini. Ya. Ketika di suhu 90 juga sama, dia ada di sekitar sini. Artinya, kalian akan dapat nilai yang keliru ketika hasil perhitungan expired date kalian ini kurang dari 1 jam atau lebih dari 6 jam. Tinggal kita konfirmasi saja. Yang kita dapat 5 jam. Oh betul, berarti 5 jam ada di antara yang ini. Nah, itu baca soal ya. Bukan baca soal, berkomunikasi dengan soal dan data. Berarti pekerjaan saya sudah benar. Karena dia akan expire di saat dosis atau kadar di dalam darahnya 450 mg ada di antara waktu 1 sampai 6 jam. Dan yang kita peroleh adalah 5 jam. Kalau kalian dapat 6, atau bahkan lebih atau 0, sebelum sampai ke 1, itu berarti kalian sudah salah pengertian. Jadi bisa mengkoreksi diri atau menilai
pekerjaan sendiri sebelum diserahkan. Baik, dari saya sampai di situ. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Salah dan hilaf murni mutlak datangnya dari saya. Jika ada yang benar, itu semata-mata Allah mengizinkan saya untuk menyampaikan sedikit sekali dari ilmu Allah yang sangat luas. Yang benar itu mutlak milik Allah. Seperti biasa kita tutup dengan membaca tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu, jaga kesehatan. Sampai bertemu insya Allah di audiovisual berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.